Nah, jadi kalau cuma sebatas saya yakin Allah itu pencipta saya, itu belum cukup memasukkan dalam Islam. Sampai dia mau beribadah pada Allah saja, sampai dia meninggalkan syirik. Inilah bahaya syirik. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik la'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi syabakah wa yasyirku billahi alladhi qala Allahu fi innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan amalan dan pelakunya akan kekal di neraka, maka penting sekali bagimu untuk memahami perkara tersebut. Semoga Allah membersihkanmu dari perangkap ini, yaitu perangkap syirik kepada Allah. Allah berfirman mengenai hal ini yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Engkau dapat mengetahui perkara tersebut dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Nah, lihat di tulisan Arab di matan An-Nisa ayat 116. Di terjemahan Nisa ayat 48. Ayat 48 dengan ayat 116 sama, kecuali bagian belakangnya. Sehingga bisa sebut An-Nisa ayat 116 atau An-Nisa ayat 48. Nah, di pembahasan ini kita lihat secara ringkas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi membahas bahaya syirik. Karena kan poin pembahasan kita itu 4 kaidah memahami syirik. Maka beliau dalam muqaddimah ini sebelum masuk kaidah, beliau menyebut tentang beliau menyebut tentang bahaya syirik. Kalau secara ringkas di sini kita lihat ibadah tercampur syirik, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan amalan. Berarti amalnya batal. Terus bahaya yang kedua, pelakunya kekal di neraka. Jadi pelakunya kekal di neraka. Nah, maka penting sekali bagimu untuk memahami perkara tersebut. Nah, karena bahayanya seperti jangan sampai kita terperangkap dalam kesyirikan. Akhirnya dosa kita tidak diampuni. Dosa syirik tadi tidak diampuni, yaitu saat dibawa mati. Nanti kita akan lihat pengertiannya. Lihat penjelasannya. Syekh rahimahullah berkata, Syekh rahimahullah berkata, jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan amalan dan pelakunya akan kekal di neraka. Maksudnya adalah selama engkau mengetahui bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka engkau wajib mengetahui penjelasan mengenai kesyirikan. Karena seseorang yang tidak mengetahui suatu kejelekan, bisa jadi dia terjerumus di dalamnya. Seharusnya engkau juga mengetahui jenis-jenis syirik dengan tujuan untuk menjauhinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan perihal syirik dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Terus inilah bahaya syirik, pelakunya dihalangi masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang persekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga baginya. Al-Maidah ayat 72. Nah, tadi ada catatan kaki di
An-Nisa ayat 48. Sekarang kita pahami ayat ini dulu baik-baik, yaitu berkaitan dengan pengertian wa yakfiru maduna dzalika. Dan Allah masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Ya, masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Di sini tidak diterjemahkan selain, namun di sini terjemahkan di bawah. Lihat keterangannya di bawahnya. Berkaitan dengan ayat ini, Quran Surat An-Nisa ayat 48, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang dimaksud maduna dzalika adalah dosa di bawah kesyirikan, bukan dosa selain syirik. Terus beliau juga menjelaskan hal ini dalam perkataan beliau yang lain, yang lebih tepat adalah jika ayat maduna dzalika pada surat An-Nisa ayat 48 dimaknai dengan dosa di bawah kesyirikan, bukan dimaknai dengan dosa selain syirik. Karena orang yang mendustakan berita dari Allah dan Rasul-Nya juga dinyatakan kafir dan dosanya tidak akan diampuni. Padahal dosa perbuatan ini adalah dosa selain syirik. Seandainya kita menerima bahwa yang dimaksudkan maduna dzalika adalah dosa selain syirik, maka ini hanya menunjukkan keumuman saja dan nanti akan dikhususkan dengan nas atau dalil tegas yang menunjukkan dosa selain syirik bisa menyebabkan kekafiran. Kafir karena keluar dari Islam juga merupakan dosa yang tidak akan diampuni, namun dia bukan merupakan dosa syirik. Baik, kita lihat. Tadi disebut wa yakfiru maduna dzalika. Wa yakfiru maduna dzalika. Dan diampuni dosa di bawah syirik. Dan mengampuni. Maduna ini ada dua makna. Bisa artinya selain, bisa artinya di bawah. Artinya ini selain syirik. Ada sini di bawah syirik. Kalau kita pakai pengertian yang ini kurang tepat. Yang tepat ini pengertian yang ini nih, di bawah syirik. Karena ada dosa yang sejajar syirik yang tidak dimaafkan. Dosa yang sejajar. Karena ada dosa yang sejajar syirik, tidak dimaafkan ketika dibawa mati. Apa sejajar syirik? Ada situ kekafiran. Riba enggak? Riba enggak sampai syirik. Kalau riba syirik kabeh sak Purwosari panggang kena kabeh. Karena ada dosa yang sejajar syirik. Ada kafir, dosa kekafiran, mencela nabi, murtad. Nah, murtad itu enggak masuk syirik, murtad ada sendiri perbuatan murtad. Itu kalau di bawah mati juga tidak dimaafkan. Sehingga kita terjemahkan tadi dengan di bawah syirik. Maka dosa-dosa di bawah syirik ya, masih bisa dimaafkan ketika di bawah mati. Ya, jadi dosa-dosa di bawah syirik masih bisa dimaafkan. Namun kalau dosa syirik atau sejajar syirik di bawah mati tidak dimaafkan. Itu ya pembahasan An-Nisa ayat 48. Tadi ada dua pengertian, J. Ada selain syirik, ada di bawah syirik. Pilih yang mana? Di bawah syirik. Iya, bisa terjemahkan dua, tapi yang lebih tepat, lebih pas ya, itu diterjemahkan di bawah syirik. Dosa yang di bawah mati ada dua macam. Ada dosa yang di bawah mati ya, berarti kalau sudah tobat ketika hidup ya wes rampung, gak dibahas. Sekarang yang di bawah mati, ketika mati masih bawa dosa itu, belum tobat. Ada dua, ada dosa yang dimaafkan, ada dosa yang tidak
Ada dosa yang tidak dimaafkan, ada dosa yang dimaafkan. Dosa yang tidak dimaafkan apa? Syirik. Dibawa mati, belum tobat. Misalnya punya ilmu hitam. Sampai mati itu belum tobat. Tidak dimaafkan tuh. Ada syirik, ada kekafiran. Pakai susu. Raja-raja, wis. Tapi nanti dilihat tuh syirik besar apa syirik kecil dulu. Terus ada dosa yang masih dimaafkan kalau dibawa mati karena punya kebaikan yang lain masih bisa ditimbang-timbang. Contoh apa? Durhaka pada orang tua, riba, selingkuh, berzina. Tapi tetap dosa besar. Jangan anggapannya ora apa berarti aku ora kekal dalam neraka, aku berselingkuh. Jadi ingat ya, kita bagi dosa yang dibawa mati ada dua. Ada dosa yang tidak dimaafkan, ada dosa yang dimaafkan. Tadi yang tidak dimaafkan apa? Dosa apa? Syirik. Orang murtad juga, kekafiran juga sama. Terus ada dosa yang dimaafkan. Itu yang dibawa syirik. Nah ini kesimpulannya, ini yang dibawa syirik. Dosa yang dimaafkan ini yang dibawa syirik. Ada situ dosa besar, ada situ bid'ah, dan seterusnya. Berarti yang bahaya dosa yang mana kalau gitu? Ingatkan syirik apa ingatkan dosa besar? Ingatkan syirik. Lebih prioritas ingatkan apa tadi? Jimat raja itu ya? Ataukah ingatkan riba? Ingatkan jimat karena lebih parah. Dia misalnya rentenir nih ya, tapi dia nggak pakai jimat dia. Wah, sholatnya masya Allah. Tapi rentenir, makan riba berarti dosa besar kan? Dosa besar. Tapi dia tidak berbuat syirik. Namun ada yang wis haji syirik lagi. Mana yang parah? Yang lebih parah, bukan setuju dua-duanya. Mana yang lebih parah? Ya sudah haji tadi syirik tadi itu. Daripada syirik biasa. Jadi lebih parah dosa syirik. Karena kalau itu tidak bertobat, ketika meninggal dunia sampai meninggal dunia belum bertobat, maka tidak dimaafkan. Paham ya? Tidak dimaafkan. Itu sudah menunjukkan bahayanya syirik di situ itu. Terus masih lanjut lagi. Allah tidak akan memberi ampunan untuk orang semacam ini, yaitu yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Quran surat An-Nisa ayat 48. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Terus inilah bahaya besar perbuatan syirik. Oleh karena itu, engkau wajib mengetahuinya sebelum kesyirikan tersebut membahayakanmu, yaitu dapat membahayakan pemahaman dan akalmu. Mari kita mengenal kesyirikan dari Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ketahuilah bahwa Allah tidaklah memperingatkan sesuatu kecuali Dia telah menjelaskannya. Allah juga tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali Dia telah menjelaskannya kepada kita. Allah tidak mungkin mengharamkan kesyirikan sedangkan Dia membiarkannya begitu saja dalam perkara yang masih global. Allah tentu telah menjelaskan mengenai perkara yang paling berbahaya ini dalam Al-Quran. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah dengan penjelasan yang benar-benar jelas.
Jika kita ingin mengetahui kesyirikan, hendaklah kita merujuk kepada Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, dan bukan kita kembalikan kepada perkataan si A atau si B. Niscaya dengan melakukan hal ini, kita akan lebih mengenal kesyirikan. Insya Allah penjelasan ini akan disampaikan pada pembahasan berikut ini. Nah, itu menunjukkan bahaya syirik. Amalnya batal, terus kekal dalam neraka. Jadi nggak main-main kalau kita belajar ini lebih daripada sekedar belajar ibadah. Namun ini syarat diterimanya amal. Biar amal kita diterima ya harus memahami tentang kesyirikan. Sekarang kita masuk penjelasan rinci 4 kaidah memahami syirik. Penjelasan rinci 4 kaidah memahami syirik. Kaidah pertama, tidak cukup mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qawlu ta'ala Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka semua mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan mereka ini tidaklah dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Yunus ayat 31. Nah, lihat. Ini kaidah pertama ya. Kaidah pertama dari 4 kaidah. Di sini nanti kesimpulannya tidak cukup mengakui Allah sebagai pencipta atau mengakui meyakini Allah pemberi rizki atau mengakui Allah itu pengatur jagat raya, sedangkan ibadah tidak ada sama sekali atau ibadahnya dia tujukan kepada selain Allah. Nah, kita lihat penjelasannya di halaman berikutnya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW semuanya mengakui tauhid rububiyah. Nah, semua mengakui tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Lihat catatan kaki. Tauhid rububiyah adalah mengakui Allah sebagai Rabb yang memiliki 3 sifat, yaitu mencipta, menguasai, dan mengatur. Apabila seseorang mengakui tauhid rububiyah, berarti dia telah mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Definisi tauhid rububiyah akan beliau jelaskan selanjutnya. Nah, terus namun baca lagi di atas. Namun pengakuan mereka ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidaklah diharamkan darah dan harta mereka. Nah, jadi kalau cuma sebatas saya yakin Allah itu pencipta saya, itu belum cukup memasukkan dalam Islam. Sampai dia mau beribadah pada Allah saja, sampai dia meninggalkan syirik. Terus hal ini menunjukkan bahwa tauhid bukanlah pengakuan dalam perkara rububiyah saja, dan syirik bukanlah syirik dalam perkara rububiyah saja. Bahkan tak ada seorang pun yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali makhluk yang penuh dengan keraguan-raguan. Setiap orang pasti mengakui tauhid yang satu ini. Ya, terus. Tauhid rububiyah adalah mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, pengatur alam semesta. Definisi lainnya, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Terus, tidak ada seorang kita lihat tadi pengertian dulu sebentar.
Jadi sama seperti di footnote, mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, pengatur alam semesta. Atau kita katakan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Jadi perbuatan-perbuatan Allah kita yakini hanya Allah yang mampu melakukannya. Makhluk tidak bisa melakukan semacam itu secara sempurna. Terus, tidak ada seorang makhluk pun yang mengakui bahwa ada pencipta selain Allah, pemberi rizki selain Allah, atau yang menghidupkan dan mematikan selainnya. Bahkan orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan pengatur alam semesta. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka tentu mereka akan menjawab Allah. Quran surat Al-Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul man rabbus samawati was-sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar? Mereka akan menjawab, milik Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Nah, lihat. Itu tadi perkara apa yang ditanyakan? Allah itu mencipta, ya. Terus yang mengatur langit, yang mengatur bumi. Dan Rabbul Arsyil Azim. Rabb Arsy yang besar, agung. Karena Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling tinggi. Terus bacalah akhir surat Al-Mu'minun. Niscaya engkau akan dapati bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Demikian juga halnya dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran surat Yunus ayat 31. Nah, terus mereka, orang-orang musyrik, telah mengakui sifat-sifat rububiyah ini. Mereka, orang-orang musyrik, telah mengakui sifat-sifat rububiyah ini. Tadi kan pertanyaannya pada orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu percaya Allah itu yang mencipta. Orang musyrik percaya Allah itu yang memberi rezeki. Orang musyrik itu percaya kalau Allah itu yang ngatur jagat raya, yang mengatur jagat raya. Terus ingatlah, tauhid bukanlah hanya tauhid rububiyah sebagaimana yang diyakini oleh ahli kalam dan ahli logika yang menyatakan itu sebagai akidah mereka. Nah, lihat, ini ahli kalam, filosof, dan ahli logika yang menyatakan itu sebagai akidah mereka. Terus orang-orang semacam ini menyatakan tauhid hanya sebatas pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Terus, salah satu perkataan mereka adalah Allah itu esa dalam zatnya dan tidak terbagi. Nah, ini perkataan ahli kalam ya, jangan bilang ini perkataan yang benar, ini perkataan ahli kalam. Apa saja? Allah itu esa dalam sifatnya dan tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu esa dalam perbuatannya dan tidak ada sekutu baginya. Semua ini yang disebutkan oleh mereka ahli kalam adalah sebatas pada tauhid rububiyah saja. Engkau silahkan merujuk kepada kitab-kitab mereka. Engkau akan mendapati bahwa definisi mereka terhadap tauhid tidaklah lepas dari tauhid rububiyah saja. Nah, terus perlu diketahui bahwa tauhid rububiyah bukanlah tauhid yang diminta oleh Allah untuk disampaikan melalui pengutusan Rasul. Juga perlu diketahui bahwa pengakuan terhadap tauhid ini semata tidak akan bermanfaat bagi pelakunya.
Karena pengakuan semacam ini juga diakui oleh orang musyrik dan orang kafir. Hal ini tidak mengeluarkan mereka, orang-orang musyrik, dari kekafiran lalu memasukkan mereka dalam Islam. Mengakui tauhid ini saja termasuk kesalahan yang besar. Nah, jadi kita tidak hanya beriman pada tauhid rububiyah saja, karena masih sebatas keimanannya orang musyrik. Terus, barang siapa yang meyakini tauhid rububiyah semata, itu tidak jauh beda dari akidah Abu Jahal dan Abu Lahab. Namun sayang, inilah yang diyakini oleh para intelektual muslim saat ini. Mereka mengakui tauhid rububiyah saja dan tidak sampai beranjak kepada tauhid uluhiyah. Ini adalah kekeliruan yang besar dalam pendefinisian tauhid. nah sekarang kenapa dibahas sampai di sini? Apa yang salah kalau cuma beriman pada tauhid rububiyah saja? Apa yang salah? Apa? Bukan, jangan terlalu bertele-tele Pak Parjo. Biasa saja. Kalau cuma mengakui Allah pencipta ini ya, ini si A ini dia cuma meyakini ini Allah itu pencipta. Tidak sampai pada tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah ini berarti kan A ini harus beribadah pada Allah saja. Berarti orang disebut muslim cuma mengakui Allah itu pencipta walaupun syirik terus. Paham? Saya kan sudah mengakui Allah pencipta, masa kamu sebut saya musyrik? Saya masih yakini Allah. Akhirnya dia pakai jimat, pakai raja, datang ke kubur berdoa di situ, nggak masalah. Kenapa? Saya sudah ngakui Allah sebagai apa? Sudah nggak jadi syirik. Syiriknya nggak bisa dibantah. Dia bilang, oh saya sholat loh. Masa jenengan bilang saya musyrik? Betul nggak? Karena dia cuma sampai situ. Beda kalau dia itu ngakui Allah pencipta, dia terus yakini tauhid uluhiyah, berarti ibadahnya pada Allah saja. Kalau sampai pada taraf itu, tingkatan itu, akhirnya syirik dia tinggalkan. Oh iya, saya mengakui Allah pencipta ya, saya juga harus tinggalkan kesyirikan. Selesai, dia tidak berbuat syirik. Namun kalau cuma sampai pada taraf tingkatan Allah itu pencipta, berarti orang masalah buat syirik. Paham Pak? Hah? Itulah bedanya orang musyrik yang dulu. Mereka tuh tahu tentang Allah, tapi yo sajennya jalan, sembelian pada selain Allah jalan, ngagungkan pohon yo jalan, ngagungkan batu besar juga jalan. Yang penting kan saya yakini Allah. Itu orang musyrik di zamannya Abu Lahab itu. Abu Lahab dan konco-konconya kayak gitu. Jadi kalau orang musyrik cuma sebatas itu saja, tidak lebih daripada orang muslim cuma sebatas itu saja, tidak lebih daripada akidahnya Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Jahal, nah, itu aja lah. Jadi dia nggak ada beda dengan Abu Lahab dan Abu Jahal, walaupun muslim, walaupun imam masjid, walaupun jidatnya apa gitu, jidatnya. Jadi jangan sebatas meyakini Allah sebagai pencipta, karena tidak ada beda dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Yes, paham tak? Coba lanjut lagi. Adapun syirik, mereka ahli kalam mengatakan syirik adalah meyakini adanya pencipta dan pemberi rizki selain Allah. Kita tanggapi, ini adalah perkataan Abu Jahal dan Abu Lahab, pembesar musyrik Quraisy,
ini tidak mengatakan sesungguhnya ada pencipta dan pemberi rizki selain Allah. Bahkan mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu yakini oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka itu yakini Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Namun kenapa berbuat syirik? Karena masih nganggap sesembahan-sesembahan mereka boleh kita berdoa di situ menurut mereka. Iya, saya yakin Allah pencipta. Namun kalau saya mohon hajat saya boleh datangi kubur-kubur orang soleh. Paham tak bedanya? Sehingga tidak cukup sampai taraf itu. Ini sama dengan keyakinan wong biyen iki pokoknya sama juga di sini juga sama itu. Ora salat ora apa-apa, sing penting kula yakin. Sing penting tujuane padha. Iya, sing penting tujuane padha pokoknya. Kalau ora tau mangkat nang masjid lho. Banyak jalan menuju Roma. Wah, iki arah mlebu surga ini. Bukan ke Roma. Itu kan keyakinan wong biyen ta? Iya ta? Sebenarnya kula yakin. Wis yakin pokoknya. Sudah yakin pada Allah sudah. Tapi tahu mangkat masjid enggak? Pernah ke masjid enggak? Belas orang. Pernah ke masjid ngisi bolong. Ya Jumatan aja paling. Apa Idul Fitri, Idul Adha. Ada, itu kaidah pertama ya. J. Itu kaidah pertama. Masuk kaidah kedua. Orang musyrik menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Nah, orang musyrik menjadikan sembahan mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Ini masih kaidah lagi, kaidah syirik ya. Kita kan lagi pelajari kaidah syirik, ini yang kedua. Lihat kalimatnya. Al-qaidatu tsaniyatu annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafaati fadalilul qurbati qauluhu ta'ala ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka selain Allah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat mereka. Dalil yang menunjukkan bahwa argumen orang musyrik adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau qurbah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Nah, ini bahasan lainnya lagi. Jadi intinya kalau poin kedua ini ingin menunjukkan kalau orang musyrik itu rajin ibadah. Ibadahnya Masya Allah itu, rajinnya luar biasa. Tetapi dari ibadah mereka itu, mereka jadikan perantara nanti yang syirik atau meminta syafaat yang syirik. Nah, ini yang dikritisi di poin nomor 3 ini. Kaidah nomor 2 ini. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Nanti berarti kita bahas dua hal tentang perantara dan syafaat. Ayo. Kaidah kedua, sesungguhnya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah dengan sebutan musyrik dan dihukumi oleh Allah sebagai orang yang kekal di dalam neraka tidaklah melakukan perbuatan syirik dalam hal rububiyah, tetapi mereka berbuat syirik dalam perkara uluhiyah. Nah, uluhiyah itu salah ketik. Uluhiyah kan situ? Ya, terus mereka tidaklah mengatakan. Mereka tidaklah mengatakan bahwa sesembahan mereka selain Allah itu dapat mencipta dan memberi rizki. Mereka juga tidak menganggap bahwa sesembahan-sesembahan mereka dapat memberikan manfaat, mendatangkan bahaya, dan dapat mengatur alam semesta di samping Allah.
Orang-orang musyrik beribadah kepada sesembahan tersebut hanya karena mereka menganggap bahwa sesembahan itu dapat memberikan syafaat kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat. Dan mereka menyembah selain Allah, itu sembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Mereka itu katakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu sekadar pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Coba lihat tadi catatan kaki nomor 15. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan syafaat secara bahasa diambil dari kata asyaf'u yang merupakan lawan kata al-witru. Asyafu itu genap. Berarti lawannya apa? Al-witru ganjil. Terus. Adapun al-witru adalah ganjil atau tunggal. Terus. Kata asyafu berarti lebih dari satu, yaitu 2, 4 atau 6. Asyafu dikenal dengan istilah bilangan genap. Ya, terus secara istilah? Secara istilah, syafaat adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat atau kebutuhan, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan orang yang bisa menyelesaikan hajat. Nah, sekarang kita lihat agar kita lebih memahami. Agar kita lebih memahami makna syafaat, dapat kami contohkan sebagai berikut. Si A memiliki hajat untuk membangun rumah. Dia tidak memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu, agar bisa mencukupi kebutuhannya, dia ingin meminjam uang kepada si B yang terkenal kaya di daerahnya. Namun, si A ini tidak begitu akrab dengan si B, sehingga dia meminta si C untuk jadi perantara. Nah, si C itu jadi perantara supaya dapat bantuan dari si B. Terus? Akhirnya, si C mengantarkan si A kepada si B, sehingga keperluan si A terpenuhi. Si C yang berlaku sebagai perantara di sini disebut dengan syafi', yaitu pemberi syafaat. Ya, itu pemberi syafaat. Jadi dia jadi perantara menghubungkan antara A dan B. Si C ini penghubung. Nah, itu namanya pemberi syafaat. Kalau pada hari kiamat itu posisinya Nabi Muhammad SAW itu nanti jadi pemberi syafaat. Jadi antara kita dengan Allah. Sehingga ketika Allah memutuskan Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatul uzma, Nabi itu berdoa dulu atau memuji Allah dulu, kemudian sujud di hadapan Allah, jadi perantara. Kemudian hajat-hajat manusia itu terpenuhi. Tetapi kalau syafaat yang kaitannya dengan Allah, tidak boleh mintanya pada manusia, tapi mintanya pada Allah. Walillahi syafa'atu jami'a. Allah yang memiliki syafaat seluruhnya. Nah, sekarang setelah Yunus ayat 18, dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Coba. Mereka orang-orang musyrik mengetahui semua ini, yaitu sesembahan selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan bahaya kepada mereka. Sebenarnya orang-orang musyrik menjadikan sesembahan mereka tersebut sekadar sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, yaitu sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka orang-orang musyrik menyerahkan hasil sembelihan kepada sesembahan mereka. Mereka juga melakukan nazar yang ditujukan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Namun mereka semua melakukan perbuatan seperti ini bukanlah karena meyakini bahwa sesembahan mereka tersebut adalah pencipta, pemberi rizki, atau bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Mereka melakukan perbuatan tersebut semata sebagai perantara antara mereka dengan Allah, yaitu sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Inilah akidah orang-orang musyrik yang sebenarnya. Nah, gini. Jadi poin ini ada di sini ya. Ini orang musyrik berdoa
Atau tadi ada apa? Nazar ya. Melakukan nazar. Atau ada sembelihan. Ini mereka tujukan kepada orang soleh yang sudah mati. Tujuannya bukan mereka yakini orang-orang soleh yang sudah mati ini yang dikubur itu mencipta, memberi rizki. Bukan. Namun cuma apa? Menyampaikan pada Allah. Ini cuma perantara. Pemberi syafaat. Jadi bukan dia datang ke kubur terus minta doa pada orang soleh tadi, bukan sejatinya. Dia tetap ingin pada Allah, namun butuh ada ibadah dulu kepada orang-orang soleh tadi yang sudah mati. Karena kalau mereka kepada Allah langsung, mereka menganggap kami ini kan penuh dosa, kamu kan orang soleh. Tentu lebih dekat pada Allah. Paham ya? Jadi bukan mereka datang kubur kasih sembelihan itu pada orang ini, bukan. Ini sembelihan, ada nazar, ada doa, tetapi ini jadi perantara kepada Allah. Tapi sejatinya yang mereka lakukan adalah berdoa kepada selain Allah sebenarnya, sembelihan kepada selain Allah. Atau nazar kepada selain Allah tadi. Itu hakikat ibadah yang sebenarnya. Terus, sekiranya saat ini engkau berbincang-bincang dengan para penyembah kubur. Nah, pernah nggak bincang-bincang? Mas tahu dong, Pak? Hah? Pernah bincang-bincang? Paling ngeyel kalau orang zaman ini. Terus, mereka tentu akan melontarkan perkataan yang serupa dengan orang-orang musyrik dahulu. Boleh jadi mereka mengatakan, sesungguhnya kami mengetahui bahwa wali ini atau orang soleh ini tidak dapat menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Akan tetapi dia adalah orang soleh dan kami hanya menginginkan agar dia dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, mereka ini orang-orang soleh ini yang jadi pemberi syafaat kami di sisi Allah, sehingga ibadah kami ini pada orang soleh dulu. Enggak, ini cuma perantara aja kok, rapopo. Nah, itu alasannya. Padahal lagi berbuat syirik. Sudah syirik itu. Karena kan sembelihannya tunjukkan pada orang soleh ini yang sudah mati, nazarnya juga demikian, doanya juga demikian. Terus namun ketahuilah bahwa syafaat itu ada yang benar dan ada yang batil atau salah. Syafaat yang benar dan bisa diterima harus memiliki dua syarat berikut ini. Ya, ada dua syarat syafaat ini ya. Pertama, orang yang akan memberikan syafaat telah mendapat izin dari Allah. Dapat izin dulu. Bukan hanya bilang dia nanti beri syafaat, dia orang-orang yang dapat izin dulu. Tentu yang Allah izinkan untuk pemberi syafaat ahlu tauhid. Orang yang bertauhid. Jadi orang solehnya lurus juga. Terus syarat kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang bertauhid namun bermaksiat ketika hidup di dunia. Nah, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Ini sekarang yang diberi ya, yang butuh bantuan nih. Dia itu orang yang bertauhid juga walaupun bermaksiat. Karena dia kan ahli maksiat, dia butuh ditolong. Tapi syaratnya harus apa? Ahli tauhid. Jadi yang memberi syafaat dengan yang diberi sama-sama syaratnya apa?
Ahli tauhid. Nggak boleh yang diberi syafaat orang musyrik. Tidak ketemu. Yang memberi syafaat ahli tauhid, yang diberi syafaat ahli tauhid. Walaupun yang diberi syafaat itu ahli maksiat. Yang penting dia pokoknya tidak berbuat syirik. Terus, jika salah satu dari syarat di atas tidak ada, maka syafaat tersebut termasuk syafaat yang batil atau tidak sah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai syarat syafaat di atas. nah Allah katakan tentang syarat syafaat di atas, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, terus wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Nah, terus Orang-orang yang diberi syafaat. nah sekarang ya, orang-orang yang diberi syafaat sekarang nih. Nah, terus adalah pelaku maksiat yang merupakan orang yang bertauhid. tetap syaratnya dia harus bertauhid walaupun berbuat maksiat. Terus Adapun orang kafir dan orang musyrik, bagi mereka tidak akan bermanfaat syafaat dari orang yang hendak memberinya syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Itu ayatnya kurang tuh, Al-Mu'minun ayat 18 ya. orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ada kalimat yang ayat yang terpotong, wala syafi'in yuta'. Orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaat. Yang dimaksudkan dengan zalim sini adalah orang yang berbuat syirik. Terus Orang-orang nah yang sebentar, ada catatan kaki nomor 17 ya. Yang dimaksud dengan orang zalim di sini adalah orang kafir berdasarkan hadis mutawatir mengenai adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar di bawah syirik tadi ya. Orang yang berbuat dosa besar masih punya peluang dapat syafaat. Tapi kalau orang itu berbuat syirik, tidak ada peluang untuk dapat syafaat. Terus Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'aib mengatakan orang zalim dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Yang menguatkan hal ini adalah konteks ayat sebelumnya yang membicarakan tentang orang kafir. Terus Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan orang yang menzalimi dirinya dengan berbuat syirik kepada Allah tidak akan mendapatkan manfaat atau pertolongan dari kerabat dekatnya dan juga tidak mendapatkan syafaat dari syafi' atau orang yang memberi syafaat. nah terus baca lagi di bawahnya, orang-orang yang mendengar kata syafaat. Orang-orang yang mendengar kata syafaat sebenarnya mereka tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Mereka malah pergi mencarinya kepada selain Allah tanpa izin darinya. Harusnya kalau mau cari syafaat mintanya pada Allah. Terus bahkan orang-orang semacam ini meminta syafaat kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, padahal syafaat tidak akan bermanfaat bagi orang yang berbuat syirik. Mereka inilah yang tidak mengetahui hakikat syafaat yang sebenarnya, padahal ada syafaat yang diterima dan ada pula syafaat yang ditolak. nah sekarang kita bahas detail lagi tentang syafaat. Ini masih ada perkataan lagi. Wa dalilu syafaati qaulu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fa syafa'atul manfiyatu makana tutlabu min ghairi la fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalil bahwa argumen mereka adalah untuk memperoleh syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Quran surat Yunus ayat 18. Terus ketahuilah bahwa syafaat itu ada dua macam, yaitu syafaat manfiyah yang tertolak dan syafaat musbatah yang ditetapkan. Nah, kita bahas nanti dua syafaat ini. Ada syafaat yang ditolak
dan ada syafaat yang diterima, yang ditetapkan. Terus Syafaat manfiyah atau yang tertolak adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, padahal tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Dalilnya hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." maksudnya tidak ada lagi syafaat, yaitu tidak ada lagi syafaat untuk orang-orang kafir. Syafaatnya hanya untuk orang-orang beriman saja. Nah, sekarang kita lihat tentang masalah syafaat. Ayo. Syafaat itu memiliki syarat-syarat sehingga syafaat tidak berlaku secara mutlak. Syafaat itu ada dua macam. Pertama adalah syafaat yang dinafikan atau ditiadakan oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi, yaitu syafaat yang diminta tanpa izin Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Perhatikanlah makhluk yang paling utama dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika beliau SAW ingin memberi syafaat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di padang mahsyar pada hari kiamat, beliau tersungkur dan bersujud di hadapan Allah. Beliau memohon kepadanya dan beliau menyanjungnya. Beliau tidak berhenti bersujud sampai dikatakan kepadanya, Irfa' ra'saka qul tusma ishfa tushaffa. angkatlah kepalamu, mintalah pasti engkau akan didengar, berilah syafaat pasti akan dikabulkan. Nah, ini setelah Nabi Muhammad SAW minta izin pada Allah dulu, dapat izin, baru Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Artinya tetap ujung-ujungnya minta syafaat itu pada Allah, nggak boleh minta syafaat pada Nabi Muhammad. Namun minta syafaatnya dari siapa? Allah. Terus perhatikanlah Rasulullah SAW sendiri baru bisa memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Nah, Nabi SAW sendiri baru bisa memberikan syafaat setelah dapat apa? Izin. Dari siapa? Allah. Terus wasyafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu minallahi wasyafi' mukramun bisyafa'ati wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idzni kama qala ta'ala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biizni. Syafaat musbatah yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Pemberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaatnya. Adapun orang yang disyafaati adalah orang yang diridhoi perkataan dan amalannya oleh Allah. Syafaat tersebut diberikan setelah ada izin dari Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, terus syafaat musbatah. Syafaat musbatah yang ditetapkan adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang bertauhid. Syafaat tidaklah bermanfaat bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertakarrub, mendekatkan diri dan bernazar kepada mayit di kubur. Perbuatan semacam ini adalah kesyirikan dan syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali. Kesimpulan, sesungguhnya syafaat manfiyah atau yang ditolak adalah syafaat yang diminta tanpa izin Allah atau yang diminta oleh orang musyrik. Adapun syafaat musbatah atau yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta setelah ada izin dari Allah dan akan diberikan kepada orang yang bertauhid. Nah, jadi kesimpulannya untuk poin kedua atau kaidah kedua, orang musyrik itu tidaklah berdoa, melakukan sembelian, nazar dan ibadah-ibadah yang lainnya pada orang soleh yang sudah mati. Tujuannya bukan ibadah ke mereka, tapi mereka ingin jadikan perantara, ingin dapat syafaat. Saya bacakan kaidahnya. Al-qaidatu salisatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikata wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul ahjara wal asjara wa minhum may ya'budul syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum.
Baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa manusia berbeda-beda dalam ibadah mereka. Sebagian mereka beribadah kepada para nabi dan orang soleh. Sebagian lagi beribadah kepada pohon dan batu. Sebagian lainnya beribadah kepada matahari dan bulan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan satu dan lainnya. Nah lihat, berarti sesembahan orang musyrik itu beraneka ragam. Berarti mereka bersatu atau tidak? Ya, mereka bersatu atau tidak? Tidak. Terpecah belah. Kalau orang muslim sesembahannya siapa? Satu atau banyak? Satu. Terpecah belah enggak? Tidak. Secara akidah tidak terpecah belah. Namun punya kelompok-kelompok sendiri. Gue kelompok macam-macam. Tapi tidak seperti orang musyrik. Nanti ada nyembah matahari ya kelompoknya sendiri, ada nyembah batu ya kelompoknya sendiri, ada yang nyembah kubur, ada sendiri, nyembah petilasan, ada sendiri. Sehingga mereka terpecah belah. Tapi ingat, Nabi SAW sikapi sama. Mau yang nyembah patung, mau yang nyembah pohon, mau yang nyembah batu besar, mau yang nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah orang soleh, semuanya sama-sama diperangi. Karena sama-sama yaitu berbuat syirik. Syiriknya sama itu semuanya, syirik itu. Macam-macam saja syiriknya. Tetapi satu dosa, yaitu dosa syirik. Maka yang nyembah orang soleh dengan nyembah patung sama-sama musyrik. Yang agung-agungkan kubur orang soleh dengan nyembah matahari sama-sama orang musyrik. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membedakan antara mereka tadi. Nah sekarang baca kaidah ketiga. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang-orang musyrik. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, yang lainnya menyembah matahari dan bulan. Di antara mereka ada juga yang menyembah patung, batu dan pohon. Ada pula yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Nah terus, inilah salah satu wujud buruknya kesyirikan. Pelaku kesyirikan tidaklah bersatu dalam hal sesembahan. Berbeda dengan orang yang betul-betul mengesahkan Allah. Baca ahli tauhid. Sesembahan ahlut bait tauhid hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sembahan kita ahlu tauhid hanyalah satu, yaitu siapa? Allah. Allah berfirman, Allahul wahidul qahhar. Itu ada yang terputus tuh. Yusuf ayat 39 sampai 40 yang lengkapnya. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Ini ketika dialognya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Kenapa? Karena tidak patuh pada raja. Tidak patuh kenapa? Karena dia bertauhid kepada Allah. Bukan. Difitnah oleh ya yang kalian bilang Zulaikha atau siapa itu ya. Akhirnya dia milih masuk penjara. Dalam penjara itu dia berdakwah di dalam penjara. Akhirnya kemudian karena tahu keahlian Yusuf itu sebagai bendahara, maka dan terbukti dia itu sebenarnya tidak salah, akhirnya dia dikeluarkan kemudian ditunjuk jadi bendahara di kerajaan Mesir. Kemudian ketika dia di bendahara di situ, dia bagi-bagi sembako, bagi macam-macam pada orang-orang. Akhirnya dia bagi juga kepada saudara-saudaranya, ada Benyamin, ada yang lainnya itu datang minta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dia tanya kepada orang-orang yang dalam penjara tadi, "A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?"
Manakah yang baik, tuan-tuan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Kalau tadi arbab, tuan-tuan yang macam-macam itu kan banyak. Sedangkan Allah itu Esa. Mana yang lebih bagus, yang banyak atau yang satu? Satu. Terus Nabi Yusuf katakan sini, ya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu buat-buat. Nah, terus di antara kejelekan dan kebatilan syirik adalah pelaku syirik berbeda-beda dalam perihal ibadah. Mereka tidak bersatu dalam kaidah ibadah yang sama karena mereka tidak berjalan dalam landasan ibadah yang satu, yaitu tauhid. Sebenarnya mereka berjalan mengikuti hawa nafsu mereka dan sekadar mengikuti seruan yang menyesatkan. Mereka ini akan semakin terpecah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat namun berselisih, dan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang tuan saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lihat ya, budak itu punya majikan. Kalau majikannya satu, berarti perintahnya cuma satu. Kalau budaknya satu, majikannya dua, bingung. Semuanya perintah, ini kamu, ini tugasmu ini, yang ini bilang ini tugasmu ini, yang ini bilang ini. Coba kalau majikannya ada 5 coba. Mumet, stres. Karena masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri dari majikan ini. Nah, ini logika yang disampaikan dalam ayat ini nih. Coba kalau cuma satu saja. Permintaannya cuma satu berarti kan? Permintaannya hanya itu saja. Itu tentu lebih baik daripada punya majikan banyak. Az-Zumar ayat 29. Terus, orang yang hanya menyembah Allah semata diumpamakan dengan seorang budak yang diperbudak oleh satu tuan. Tuannya ini selalu merasa puas dengannya. Tuannya ini memiliki tuntutan tersendiri dari budak tersebut sehingga sang tuan selalu merasa puas dengannya. Adapun orang musyrik diumpamakan dengan budak yang memiliki beberapa tuan. Budak ini tidak mengetahui siapa yang ridho terhadap dirinya dari sekian banyak tuannya itu. Masing-masing tuannya memiliki keinginan tersendiri. Setiap tuan memiliki tuntutan dan keinginannya masing-masing. Setiap tuan punya kemauan yang berbeda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu masalan rajulan fi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat namun berselisih. Terus budak ini dimiliki oleh beberapa tuan. Tidak diketahui siapa di antara mereka yang ridho kepada budak ini. Berbeda halnya dengan budak yang satu lagi. Wa rajulan salaman li rajul. Dan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang tuan saja. Budak ini dimiliki oleh satu tuan saja, sehingga tuannya ini merasa puas dengannya. Inilah permisalan yang Allah buat antara orang musyrik dan orang yang bertauhid. Lihatlah, orang-orang musyrik pasti terpecah belah dalam peribadahan mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan satu dan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi para penyembah patung. Begitu pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, penyembah patung Nabi SAW serang. Orang Yahudi juga diperangi. Padahal orang Yahudi nggak nyembah patung tuh. Nasrani juga demikian, nggak nyembah patung tuh. Majusi nyembah api. Disikapi sama. Mereka sama-sama diperangi. Terus, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerangi seluruh kaum musyrikin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerangi para penyembah malaikat, wali, dan orang soleh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Ya, beliau tidak membedakan yang menyembah malaikat, menyembah wali. Apa yang dimaksud wali sini? Hah? Wali apa? Wali itu tiang soleh. Ya. Wali itu orang soleh.
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah sifati wali Allah itu alladzina amanu, mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa pada Allah. Maka wali punya dua sifat. Pertama apa? Beriman, dan yang kedua bertakwa. Itu disebut wali. Jadi kalau ada yang nyembah orang soleh, ya itu nyembah wali namanya. Ada yang nyembah wali dengan ada yang nyembah patung dianggap sama karena sama-sama berbuat syirik. Terus Perkataan Syekh Muhammad rahimahullah di sini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang menyembah patung tidaklah sama dengan orang yang menyembah orang soleh atau menyembah salah satu malaikat. Nah lihat, ada yang masih menganggap kalau nyembah orang soleh itu nggak masalah. Ini tidak sama dengan nyembah patung. Syirik itu cuma menyembah patung saja. Nah ini nggak benar. Orang yang datangi kubur orang soleh minta di situ dengan yang nyembah patung sama-sama berbuat syirik. Terus, kelompok pertama ini menyembah bebatuan dan pepohonan. Yang mereka sembah adalah benda mati. Adapun kelompok kedua adalah penyembah orang soleh dan penyembah wali Allah. Kelompok kedua ini berbeda dengan orang-orang yang menyembah patung. Nah ini menurut mereka orang-orang musyrik itu katakan kayak gini alasannya. Ya terus, Sebenarnya maksud orang-orang yang mengutarakan ucapan ini adalah bahwa hukum orang yang menyembah kubur saat ini tidaklah sama dengan para penyembah patung. Nah itu sebenarnya pinginnya. Ya wes kubur dilestarike wae. Laris manis terus. Sebenarnya ujung-ujungnya nanti duit juga loh itu. Betul nggak? Coba kalau jenengan kritisi kayak gini ini coba. Hah? Apa yang terjadi? Oh, penghasilannya masalah. Jadi ini yang disalahkan jenengan. Kenapa ingatin kayak gitu? Akhirnya orang nggak mau datang ke kubur-kubur orang soleh lagi. Ya terus. Sehingga orang yang menyembah kubur belum tentu kafir. Amalan para penyembah kubur ini belum tentu syirik, sehingga mereka tidaklah pantas untuk diperangi. Nah ini masih syubhatnya orang musyrik nih, alasannya kayak gini. Terus sebagai sanggahan, ini baru sanggahannya. Sebagai sanggahan kepada ucapan semacam ini, kami katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membedakan di antara mereka. Ya, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa mereka semua adalah orang musyrik, sehingga darah dan harta mereka menjadi halal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membedakan satu dan lainnya. Kaum Nasrani yang menyembah Al-Masih Isa bin Maryam, padahal Isa hanyalah utusan Allah, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perangi. Begitu pula kaum Yahudi yang menyembah Uzair, padahal Uzair adalah nabi atau orang soleh di antara mereka, juga tetap diperangi oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membedakan orang-orang ini, walaupun sesembahan mereka berbeda-beda. Nah, terus kesyirikan? Kesyirikan tidaklah dibedakan antara kesyirikan dengan menyembah orang soleh maupun kesyirikan dengan menyembah patung, batu, dan pohon, karena yang namanya syirik adalah peribadahan kepada selain Allah apapun yang disembah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, terus kata syai'an. Kata syai'an artinya sesuatu adalah kata nakirah. Nah, nakirah terus yang berada dalam konteks larangan sehingga maknanya bersifat umum. Oleh sebab itu, yang dimaksud sesuatu di sini mencakup seluruh jenis sesembahan yang disekutukan dengan Allah, baik itu malaikat, rasul, orang-orang soleh, para wali, bebatuan maupun pepohonan. Nah, kita pelajari ilmu nahwu dulu. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah inilah nahiyah, larangan, fi'il nahi. Kata larangan J, la tusyriku. Sebelumnya itu tusyrikuna, kemasukan la nahi jadi tusyriku. Nunnya dihapus.
bihi syai'a. Syai'a ini nakirah. Ini namanya isim nakirah. Nakirah itu ringkasnya tidak ada alif lam. Atau ciri-cirinya ditanwin. Kaidahnya dalam ilmu usul fikih, jika ada nakirah terletak di dalam kalimat larangan, maka nakirah ini yufidul umum. Yufidul umum, menunjukkan makna umum. Arti makna umum gimana? Janganlah berbuat syirik pada sesuatu pun. Nggak boleh di sini ada di sini orang soleh. Nggak boleh ada kubur. Tidak boleh dengan batu. Tidak boleh dengan pohon. Tidak boleh dengan Nyi Roro Kidul. Sami mawon. Karena kalimatnya syai'an yufidul apa? Umum. Berarti tidak boleh satupun itu berbuat syirik. Dengan apapun nggak boleh. Ya toh? Umumnya apa saja tadi? Orang soleh. Apalagi? Kubur. Apalagi? Batu. Apalagi? Pohon. Apalagi? Nyi Roro Kidul tadi. Sama. Jadi jangan ada alasan, wah masalah, ini kan orang soleh. Karena Allah larangnya itu keseluruhan. Larangannya itu umum. Apa makna umumnya dari mana tadi? Ini kalimat larangan, setelah itu ada isim apa tadi? Nakirah. Ciri-ciri nakirah apa? Ditanwin. Kaidahnya apa? Yufidul umum. Berarti semuanya mencakup. Tidak boleh berbuat syirik pada apapun. Berbuat syirik dengan orang soleh itu syirik. Berbuat syirik dengan apa tadi? Batu juga dianggap syirik. Sama-sama syirik. Mau batu dengan orang soleh sama. Walam yufarriq bainahum. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Tidak dibedakan satu yang dan yang lainnya. Nah, sekarang lihat kalimatnya. Wad dalilu qaulu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kullu lillah. Al-Anfal ayat 39. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Lihat, wa qatiluhum. Ini nahwu lagi, ini nahwu. Qatilu ini fi'il apa? Ibu-ibu. Fi'il apa? Dari wazan fa'ala. Yufa'ilu. Jadi dari qatala. Yuqatilu. Di sini dia jadi fi'il amr jadi qatil. Ini bentuknya namanya fi'il amr. Kata kerja perintah. Makanya diterjemahkan tadi perangilah. Bukan berperang, namun perangilah. Kata kerja apa? Fi'il amr, kata kerja perintah.
Disuruh perangi siapa? Tadi yang sesembahannya macam-macam. Yang mau nyembah orang soleh, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah setan, nyembah jin. Sama-sama penyikapannya apa? Wa qatiluhum. Sama-sama diperangi, perangilah. Gak dibedakan. Gak ditanya dulu, kamu nyembah apa? Oh, nyembah orang soleh. Ya wes dimaafke. Ya, boten. Sama-sama diperangi itu. Hatta la takuna fitnah, hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sampai tidak terjadi musibah lagi. Musibah apa? Kesyirikan. Dan agama itu hanya milik Allah saja. Terus baca keterangannya. Syekh rahimahullah berkata, dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Ya, lihat. Terus maksudnya ini adalah dalil dari perkataan Syekh rahimahullah sebelumnya mengenai diperanginya orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan sesembahan mereka. Nah, tidak dibedakan. Disuruh apa? Qatiluhum. Perangilah mereka. Hum kedudukannya maf'ul bih, objek. Fa'ilnya siapa? Disuruh perangi siapa? Antum. Ya, kamu perangi mereka. Nah, itu. Humnya objek, maf'ul bih. Terus ayat ini bersifat umum. Ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh orang musyrik tanpa ada pengecualian. Mencakup seluruh orang musyrik tanpa ada pengecualian. Ini tadi kan sudah dibilang kan, mau nyembah kubur yo sama, mau nyembah orang soleh yo sama, mau nyembah pohon yo sama, nyembah patung juga sama, nyembah jin yo sama, nyembah setan juga sama. Apa nyembah apa? Buto hijau. Sama. Lam yufarriq bainahum, kata Syekh tadi ya, tidak dibedakan di antara mereka. Terus, lalu firman Allah, ayat ini bersifat umum. Ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh orang musyrik tanpa ada pengecualian. Lalu firman Allah selanjutnya, wa qatilum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Nah, fitnah yang dimaksudkan sini apa? Lihat keterangannya di bawah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Oleh sebab itu, maksud ayat ini adalah sampai tidak ada lagi kesyirikan. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu sampai tidak ada lagi kesyirikan. Kan ada istilah apa? Fitnah itu lebih kejam daripada apa? Nah, itu bunyi ayat itu. Namun situ bukan fitnah ini ceritakan gosipin orang yang nggak benar, bukan. Fitnah itu lagi bicara perkara yang lebih besar. Kalau dimasukin syirik situ berarti kesyirikan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, itu baru pas. Terus ini juga bersifat umum. Baca. Ini juga bersifat umum, baik syirik dalam peribadahan kepada para wali, orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari atau bulan. Nah, terus lalu firman Allah selanjutnya, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah. Allah tidak boleh disekutukan dengan sesembahan apapun. Karenanya tidak ada bedanya syirik dalam penyembahan terhadap para wali, orang soleh, bebatuan, pepohonan, para setan maupun selainnya. Nah, sampai para setan itu. Apa yang dimaksud setan? Apa yang dimaksud setan? Demit apa meneh? Apa? Setan itu kan jin dari kalangan jin yang tidak beriman. Iya toh? Setan macam-macam, yang jaringan sebut itu macam-macam. Buta hijau masuk mana coba? Setan. Boleh nggak percaya berita dari setan? Boleh nggak? Enggak. Ngapain percaya? Setan kok.
Kok jenengan mau terima berita dari setan? Macam apa coba? Orangnya kesurupan, butuh hijau masuk, terus percaya sama itu. Saya nggak percaya. Aku jaluk duit. Wong ngapusi kok. Ngapain bilang dia? Jaluk bojo, jaluk duit, kayak jaluk opo kayak. Sama semuanya tadi. Yang nyembah setan juga masuk, syirik. Sudah? Cukup? Baik, berhenti sampai halaman berapa itu? 100 berapa? 100, besok kita masuk 106. Hari Sabtu ya. Jadi belum selesai. Yalah. Ada pertanyaan sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pakai pertanyaan yang terkait dengan perangilah. Perangilah. Nah, ini dalam melaksanakan perangilah seperti apa? Karena jangan sampai nanti kita Dalam rangka perangilah ini apa? Ini lagi sikapi Nabi ya, jangan dibawa zaman sekarang. Dulu Nabi sudah punya kuasa ketika di Madinah, beliau perangi tadi. Nah, jangan sekarang diterapkan, nanti pulang-pulang langsung basmikan semuanya itu. Karena lagi bicarakan Nabi kan dari awal kan? Nabi gini sudah punya kekuasaan, baru kemudian beliau perangi. Buktinya ketika di Mekah Nabi SAW belum bisa perang. Perangnya ketika kapan? Di Madinah tahun 2 Hijriah. Perang apa yang pertama? Perang apa? Abha. Bukan Badar. Nabi SAW ikuti berapa perang? Nabi SAW ikuti berapa perang? Bapak-bapak. Kalau saya tanya bocah-bocah yang saya ngajar itu mereka tahu, itu langsung jawab itu. Berapa? Ora iso hitung, ora sah dihitung wis, ora tahu wis. 25. Udah, siapa lagi? Tanya. Iya. Yang dikatakan bertauhid dengan benar ataupun beribadah dengan benar itu bagaimana? Yang dimaksud bertauhid dengan benar itu bagaimana? Ibadahnya ikhlas karena Allah, terus manut pada tuntunan. Kemudian Yang kedua, dikatakan tadi sesuatu itu bisa batal. Sekarang pertanyaannya, seandainya orang yang sudah bertauhid dengan mengucapkan orang yang sudah bertauhid dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, terus bisakah batal? Orang sholat sudah wudhu bisa batal enggak? Batalnya sholat karena apa? Wudhu batal karena apa? Apa contoh wudhu batal? Kentut. Kalau wudhu bisa batal karena kentut, maka Islam bisa batal juga karena perkara pembatal Islam. Apa contohnya pembatal Islam? Syirik. Maka sebagaimana wudhu bisa batal gara-gara kentut, maka Islam juga bisa batal karena melakukan pembatal keislaman. Nah, perlu dibaca. Bagaimana hukumnya kita sholat diimami orang yang melakukan syirik asghar, selalu beramal bid'ah dengan membaca zikir-zikir tambahan yang tidak ada dalilnya, yang di dalamnya ada ucapan sumpah dengan selain Allah, yaitu demi Allah, demi Rasulullah. Tergantung, kalau syirik asghar tidak sampai membatalkan keislaman, berarti masih sah bermakmum di belakangnya. Kalau dia berbuat bid'ah dosa besar saja. Ada bid'ah dosa besar, ada bid'ah syirik, tapi bid'ah masih bisa dibawa kesyirikan, maka tetap masih sah sholat di belakangnya. Terus, Ustadz, hal berikut ini termasuk apa ya Ustadz? Yang muda nggak boleh pakai piring jelek, yang tua ajalah yang pakai piring jelek. Menghentak sendok nasi ke pancinya nggak baik, menyilang tangan saat masak tidak boleh. itu namanya khurafat, mitos, tatoyur. Itu sama seperti ada jumlo duduk depan pintu gitu, nggak boleh.
nanti jodohnya nggak datang. Nah, Makan di depan pintu nggak boleh. apalagi jemur pakaian malam-malam apa ya? Banyak sekali kalau Pak. Nyapu nggak bersih besok brewok. Apa? Nyapu kalau nggak bersih brewok. Nyapu? Nggak bersih nanti kawannya brewok. Boleh nyapu. Macam-macam Bu ya. Banyak. Terus satu lagi dari ini pertanyaan. Semua pahala amal seseorang akan terhapus jika melakukan syirik akbar. Apakah pahala-pahala yang telah terhapus tersebut akan kembali lagi jika dia telah bertobat, Ustaz? Iya, mudah-mudahan nanti balik lagi sama seperti orang yang masuk Islam, dia kebaikan-kebaikannya bisa balik lagi. Baik. Sekarang di YouTube. Kalau minta sama Allah agar Nabi Muhammad memberikan syafaat seperti itu boleh ya Ustaz? Boleh, namun mintanya pada Allah. Bagaimana hukum menitip doa kepada orang yang berangkat haji atau umroh? Apakah termasuk syafaat yang batil? Enggak. Kan orang yang naik haji atau umroh kan berdoa di sana tak? Berdoanya pada Allah. Nitip, cuma nitip, tapi tetap berdoanya pada Allah. Ini bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia ya, beda. Karena tempatnya yang bagus. Ustadz, sekarang ini banyak YouTube tentang penelusuran alam gaib. Apakah dikatakan syirik jika hanya melihat video saja tanpa mempercayainya yang disampaikan video tersebut? Kalau cuma nonton saja tidak sampai syirik. Namun yang salah itu kalau sudah situ terus tidak mengingkari. Salah. Disuruh nonton melu malahan. Nggak boleh. Berarti ziarah ke makam-makam, kalau misalkan niatnya cuma jalan-jalan, nggak usah ngapain. Mending jalan-jalan ke pantai, ke gunung daripada ke makam-makam gitu. Kecuali kalau untuk berdoa, untuk mendoakan misalnya orang tuanya gitu, beda lagi ya. Baik, wallahu a'lam bishawab.